Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Jampitsus memeriksa sedikitnya 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi dalam perkara tersebut. Ketujuh tersangka itu pun langsung dilakukan penahanan di tempat berbeda. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018-2023. Mereka terdiri dari 4 orang petinggi anak perusahaan PT Pertamina dan 3 lainnya pihak swasta. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Jampitsus memeriksa sedikitnya 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi dalam perkara tersebut. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut ketujuh tersangka kasus tersebut juga langsung ditahan di hari yang sama. Mereka ditahan di tempat yang berbeda. Ada yang ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, ada juga di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik pada jajaran Jampitsus dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 96 saksi dan 2 orang ahli. Dan pada hari ini ada beberapa orang yang dipanggil dan dibawa oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik berketetapan menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka. Dan penyidik juga pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan penahanan terhadap 7 orang tersebut. Sementara itu, Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut para tersangka melakukan pemufakatan jahat antara penyelenggara negara bersama broker. Pemufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan broker yang telah ditentukan. Akibat serangkaian perbuatan para tersangka tersebut juga menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat, sehingga pemerintah perlu memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi yang bersumber dari APBN. Dengan perbuatan para tersangka itu juga mengakibatkan adanya kerugian uang negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau actus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AB memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending
di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun. Atas perbuatannya, para tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiansyah melaporkan.